Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Syauki dari NIM 1822345 dari kelas 02. Ingin menjelaskan proses pengerjaan UTS I3160 Teknologi Sistem Terintegrasi. Pada kali ini saya memilih aplikasi Gojek sebagai studi kasusnya. Oke, pertama untuk desain platform. Kita diminta untuk memilih core domain. Nah, untuk core domain dari Gojek sendiri yaitu domain yang menjadi pembeda dan bisa dibilang nilai jual atau yang kayak cutting edge itu adalah sistem pelayanan penumpangnya yang berperan dari mulai penumpang memesan, dari penumpang yang ingin naik hingga penumpang tiba di lokasi. Oke, alasan dari pemilihan sistem ini ya karena ini yang menjadi keunggulan kompetitif di mana eh, kelancaran dari sistem ini sangat menentukan daya saing dari aplikasi Gojek terhadap kompetitor. Lalu ada kompleksitasnya yang cukup tinggi karena ya aplikasi ini kan menentukan dalam mencari misalnya dalam mencari driver dia perlu misal mempertimbangkan berbagai faktor seperti misalnya rating dari si driver tersebut, jarak, terus estimasi waktu tiba ke titik jemput serta kesesuaian dengan tarif yang diestimasikan di awal. Terus setelah customer tiba di lokasi, customer juga kan nanti bisa ngasih rating yang rating tersebut bisa ngaruh ke nasib si driver di algoritma ini ke depannya. Jadi kayak logik-logik rumit itu ada di core domain ini. Ketiga itu investasi utama karena ya dibilang tadi kan alasannya yang karena dia menentukan keunggulan kompetitif, maka pasti perusahaan tuh melakukan investasi utama di sistem ini. Oke, sekarang ada pembagian menjadi subdomain dan bound context. Oke, jadi untuk subdomainnya pertama sistem pelayanan penumpang sebagai core. Jadi ini mencakup dari pencarian driver, penentuan tarif, dan rating system yang dapat digunakan oleh customer untuk memberikan rating. Nah, lalu untuk konteksnya ada pencarian driver dan pencarian driver konteks. Ini definisi dan batasannya itu konteks ini jadi menangani pencarian driver untuk penumpang. Jadi begitu penumpang mencet klik pesan gitu. Nah, dia kan nanti bakal nyari itu drivernya kira-kira yang mana yang paling ibaratnya paling baik gitu, bukan baik secara sifat tapi ya secara optimal gitu loh untuk si penumpang ini, yaitu sesuai dengan faktor-faktor yang udah tadi disebutkan. Dan ini hanya pencarian driver ini hanya mengaruhi, tidak menangani hal lain. Dia pokoknya fokus hanya mendapatkan driver ke untuk si penumpang. Dia tidak peduli dengan tarif yang dibayar. Dia tidak memikirkan sikap penumpang itu atau bagaimana nanti si penumpang berlaku atau misalnya mengurus pembayaran. Dia pokoknya hanya mencari driver. Lalu ada penentuan tarif konteks. Ini biasanya di aplikasi Gojek kan jika kita sudah memasukkan eh, tempat titik jemput dan titik antar yaitu ke lokasi, biasanya aplikasi akan melakukan penentuan tarif terlebih dahulu sebelum dia melakukan pencarian driver. Nah, ini dalam pencarian tarif, aplikasi Gojek biasanya mempertimbangkan berbagai faktor, biasanya kondisi lalu lintas, cuaca, kadang kalau lagi hujan kan misalnya tarifnya kadang jadi lebih mahal, terus kondisi, misalnya lagi jam sibuk atau normal pada suatu radius tertentu, karena biasanya ada batas radius di mana aplikasi boleh memberikan driver kepada penumpang. Kadang makanya aplikasi kadang algoritmanya lama itu karena ya posisi driver lagi jauh-jauh dan itu bisa menyebabkan ya tidak sebanding gitu dengan tarif yang tidak sebanding dengan tarif yang akan diberikan ke customer. Lalu ada rating system konteks, ini ya menangani feedback rating dari customer. Jadi setelah customer sampai, dia bisa memberikan apa rating kepada driver. Nah, rating ini yang kemudian menentukan uh, posisi si driver nanti dalam pencarian driver konteks, kayak memiliki nilai lebih. Lalu ada sistem promosi dan pemasaran, ini berperan sebagai supporting domain. Ini mencakup periklanan, membership, dan loyalty pelanggan, lalu voucher. Untuk konteks dari Sobat ini ada yaitu iklan konteks, yaitu definisi dan batasannya menangani periklanan aplikasi untuk meraih lebih banyak pelanggan. Jadi kayak dia promosi, ibaratnya untuk melayani lebih banyak pengguna, dia pokoknya hanya fokus di iklan dan gak ngaruh ke hal lain. Lalu ada membership dan loyalty konteks. Nah, kalau ini nih, misalnya kalau di aplikasi Gojek itu ada program Gojek Plus atau untuk loyaltinya tuh GoPay Coins, dia bisa ditukerin ke suatu voucher atau suatu item. Ini nih tujuannya biar customer yang udah ada bisa lebih nyaman gitu loh. Jadi lebih betah di situ dan ya kira lebih berpeluang untuk melakukan lebih banyak transaksi. Lalu untuk voucher konteks ya ini bisa berperan untuk memberi kenyamanan juga dan dapat juga untuk meraih
pengguna-pengguna baru. Misalnya voucher seperti kadang diberikan pada event tertentu, misalnya Lebaran atau apa, di mana dapat terjadi peningkatan transaksi-transaksi atau misalnya untuk kepada pengguna tertentu, misalnya ada voucher Gojekin aja untuk pengguna baru agar pengguna baru lebih tertarik atau voucher Go Kampus ini untuk meraih mahasiswa karena dia hanya bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya pulang pergi kampus. Ini juga hanya untuk meningkatkan kenyamanan serta menggait lebih banyak pelanggan. Lalu ini ada sistem reporting perusahaan. Ini generik, artinya kalau tidak ada ini juga ya perusahaan tidak akan terjadi apa-apa gitu, bisa di outsource. Ini ada laporan keuangan dan laporan performa. Untuk laporan keuangannya yaitu ini definisi dan batasannya yaitu ia dapat menangani laporan keuangan dari perusahaan dalam periode tertentu. Ini hanya terbatas pada keuangan perusahaan yaitu jadi segala macam keuangan pada periode tertentu saja dia tidak menangani transaksi-transaksi spesifik maupun ya yang sifatnya misalnya pembandingan data dengan performa tahun lalu atau pertumbuhan pengguna. Sedangkan performa perusahaan konteks ini menangani pelaporan performa perusahaan yang relatif terhadap performa perusahaan pada periode sebelumnya. Jadi dia membandingkan apakah performa kali ini mengalami pertumbuhan atau penurunan dalam beberapa aspek gitu. Uh, Oke, selain itu ini adalah desain model core domain. Nah, di bagian C ini kita diperintahkan untuk membuat simple diagram atau text description. Di sini saya memilih untuk membuat simple diagram dan menjelaskan entity dan value domainnya. Oke, jadi pertama di sini ada di sini. Oke, nah jadi sini ada ini ada agregat pesanan. Agregat pesanan ini menyimpan driver, customer, dan tarifnya. Lalu ini ada posisi latitude dan longitude-nya dari nama rating dan ini juga ada nama rating, latitude dan longitude. Ini ada fungsi get lokasi yang bisa mendapatkan lokasi driver, ini juga ada lokasi yang bisa mendapatkan get customer. Lalu saat buat pesanan, ini fungsi ini menghandle ya segala macam dari mulai untuk dari pencarian driver dan penentuan tarif hingga ya nanti mencocokkan antara driver dengan customer lalu mencatatnya di entity pesanan ini. Nah, relationship antara kedua entity antara agregat pesanan dan driver dan agregat pesanan dengan customer adalah 1:1 atau one to one karena setiap pesanan hanya bisa terdapat satu driver dan satu customer. Lalu kemudian ada refleksi dari penggunaan DDD ini untuk pengerjaan apa untuk studi kasus ini yaitu pertama kelebihan-kelebihan dari DDD yaitu dia dapat membuat struktur sistem jadi lebih modular. Jadi kayak tersusun dari struktur-struktur kecil yang lebih independen sehingga pengembangan itu bisa dilakukan ya secara independen, tidak bisa jadi bisa lebih paralel dan tentunya dapat mempercepat dan mempermudah pengembangan. Setelah itu ini juga dapat menyebabkan mudahnya integrasi dengan third party API karena integrasi API dapat dilakukan tanpa perombakan struktur besar-besaran karena kan udah terjadi dari modul-modul kecil gitu. Ibaratnya kita cuma perlu melakukan penyesuaian di modul-modul kecil itu aja. Nah, tetapi DDD sendiri membuat perencanaan awal menjadi lebih lama karena kan dalam proses pembuatannya semua ini kan perlu analisis yang mendalam gitu untuk setiap subdomain supaya bisa didefinisikan boundary konteksnya dengan jelas. Nah, ini makanya terkadang DDD itu bisa jadi overkill dalam beberapa platform skala kecil. Jadi ya tergantung apa yang ingin kita buat juga sebenarnya. Lalu API publik di sini dalam implementasinya Gojek memanfaatkan API dan third party lain, yaitu Google Map API. Di sini Gojek menggunakan Google Map untuk seluruh keperluan navigasi. Jadi biasanya posisi driver, terus ya posisi customer, lalu nanti dalam pencarian driver juga kan dia dapat mendapatkan kondisi lalu lintas. Google Map kan udah ada, udah cukup akurat juga. Terus Google Map kan juga emang bisa mengestimasikan waktu tempuh dari driver ke penumpang. Nah, habis itu ada juga dia Open Weather Map API. Jadi API ini dapat ngasih berdasarkan cuaca, berdasarkan lokasi driver. Nah, jadi ya kalau misalnya kondisi cuacanya lagi hujan, ya berarti tarif bisa dimahalin gitu. Kalau kondisi cuacanya lagi baik, ya mungkin tarif bisa dimurahin, ini tarif bisa jadi lebih mahal gitu, tergantung kondisi cuaca. Yaitu yang ketiga ada third party bank API. Ini banyak, misalnya Mandiri, BRI, atau dari mana-mana. Ini bisa dibilang begini karena kan untuk beberapa sistem atau untuk melakukan pembayaran, mau yang menggunakan GoPay sebagai in-app dari aplikasi Gojek atau pembayaran lainnya, itu kan perlu integrasi dengan bank tertentu gitu. Ibaratnya gimana caranya customer membayar dengan bank atau ibaratnya kalau customer mau top up itu harus bagaimana. Nah, dia kan bekerjanya dia kayak menggunakan nomor virtual account yang nanti bisa dimanfaatkan oleh penumpang untuk melakukan transaksi tertentu untuk aplikasi Gojek. Lalu yang terakhir ini ada context mapping.
kita akan memilih sesuai perintah dari soalnya akan memilih realistic business scenario. Jadi untuk bisnis skenario ini yang paling sering berinteraksi dan khususnya adalah pencarian driver dan penentuan tarif. Karena kan dari dalam aplikasi ini kan sebelum driver dicari biasanya tuh aplikasi udah menggenerate tarif untuk si penumpang gitu. Nah, karena udah tarif itu udah ada, jadi aplikasi itu nanti dalam melakukan pencarian biasanya akan memanfaatkan tarif yang tadi dihasilkan untuk menjadi pertimbangan juga dalam pencarian driver. Misalnya kalau tarifnya cuma tidak terlalu mahal gitu kan agak tidak make sense kalau misalnya dikasih driver yang jauh gitu. Misalnya driver yang terlalu jauh atau driver yang kondisi lingkungannya macet kayak jadinya sesuai dengan tarif yang didapatkan agar ya sama-sama menguntungkan dari segi customer dan dari segi driver. Misal jadi driver tidak terlalu rugi gitu. Misalnya hanya mengantar tapi malah jadi rugi dan penumpang juga tidak perlu membayar terlalu mahal karena algoritmanya mencari tanpa batas, memang terlalu jauh gitu. Lalu ada konteks mapping pattern ini menggambarkan relationship apa yang terjadi antara kedua bounded konteks tersebut. Jadi pada kedua bounded konteks tersebut relationship yang pas adalah partnership. Hal ini karena event yang diberikan dari penentuan tarif sebagai konteks upstream menentukan jalannya pencarian driver downstream. Tapi apa yang dilakukan oleh konteks downstream ini yang pencarian driver tidak tidak berpengaruh apapun terhadap penentuan tarif. Kayak penentuan tarif sudah dilakukan di awal dan akan menentukan jalannya pencarian driver saja, tidak sebaliknya. Lalu untuk domain event pada skenario ini, itu event digunakan untuk notifikasi ke konteks downstream untuk menotifikasi si pencarian driver ini. Nah, nama event yang cocok dalam kasus ini yaitu penentuan tarif finish yang yang memberitahu bahwa penentuan tarif sudah selesai dilakukan. Artinya sistem dapat lanjut, artinya konteks pencarian driver bisa menjalankan aksinya dengan data berupa tarif hasil konteks penentuan tarif. Jadi tarif tadi disimpan di event ini dan ketika sudah diterima di pencarian driver, nanti pencarian driver dapat menggunakan tarif tersebut untuk menjalankan aksinya. Oke, cukup sekian dari saya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.